Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa hayyakumullah bi ikhwati fillahi jami'a. أحييكم تحية أهل الجنة تحيتهم فيها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله أنا بخير كذلك كما ترون. وقبل أن نبدأ نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الإخوة, sebelum kita mulai, Ana ingin berikan sedikit motivasi buat antum semua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, burikat ummati fi bukurihim, burikat ummati fi bukurihim. Hadis sederhana, qasir, jami', mani'. Pendek, sederhana, tapi mengumpulkan makna yang sangat luas dan memberikan batasan yang sangat jelas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya umatnya itu diberikan barakah di pagi hari mereka, Oleh karena itu tidak heran di dalam hadis yang lain disampaikan larangan tentang tidur setelah salat fajar, tidak lain untuk kebaikan umat Islam itu sendiri, tidak lain untuk kebaikan kita sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus bukan untuk menyelamatkan dirinya, akan tapi untuk menyelamatkan umat manusia, rahmatan lil alamin, menyelamatkan umat manusia ila yaumil qiyamah. Yang ada di pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya. Bahkan di akhir hidupnya yang diingat siapa? Umat. Ya Allah, kenal sama antum enggak? Ya enggak. Antum neraktir bakso enggak pernah. Tapi ingat sama antum. Subhanallah. Di dalam hatinya hanya ada antum. Coba. Bagaimana sosok seseorang Bani Adam yang sangat mulia seperti itu memberi nasihat. Taib, hukumnya makruh. Taib, anggaplah hukumnya tidak haram sampai ke makruh. Hukumnya makruh. Akan tapi isyarat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin kebaikan untuk kita, untuk kita. Oleh karena itu, pagi hari taib, tidak tidur. Kalau kita gunakan untuk berdagang bisa enggak? Boleh-boleh saja enggak? Boleh. Akan tapi antum tidak memilih itu. Antum sekelompok sekitar 10 orang lebih telah memilih untuk meninggalkan kehidupan duniawi, kemudian datang ke majlisil ilm, memilih kehidupan akhirat, padahal antum masih hidup di dunia. Ini mengingatkan ana pada perkataan seorang ulama yang sangat terkenal, namanya Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Syahid. Syahid ini sebuah tanda petik, maksudnya yang terbunuh secara syahid. Ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan nama Ja'far, yang sangat diagungkan orang Syiah, padahal dia imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau ketika hidup sangat membenci orang-orang Syiah. Akan tapi beliau diagung-agungkan oleh orang Syiah. Karena apa? Karena silsilah nasabnya. Sedangkan beliau sendiri betul-betul mencela orang-orang yang melakukan ghulu dalam nasabnya Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah Ja'far As-Sadiq, salah satu imam besar yang diagungkan oleh Syiah la'natullahi alaihim. Berkata rahimahullahu taala,
Man naqalahu Allah azza wa jalla min dhullil ma'asi ila 'izzi ta'ati aghnahu bila malin wa anasahu bila unsin wa a'azzahu bila ashiratin. Kata Ja'far As-Sadiq, barang siapa yang Allah rubah kondisinya. Jadi yang merubah kondisi kita itu bukan kita sebenarnya. Kita hanya berusaha, berusaha. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ingin mensucikan hati para sahabat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Hati-hati ketika kalian melepaskan busur panah mengenai kaum musyrikin sampai menang perang. Wa ma ramaita idz ramaita. Hakikatnya yang melempar busur panah itu bukan kamu. Maksudnya apa? Maksudnya itu semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat seperti ini kalau dipahami oleh orang-orang sufi bahaya. Iya, karena menganggap Allah Subhanahu wa taala bisa masuk ke dalam, kemudian hamba tersebut menjadi ilah, waliyadzubillah. Tidak, maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya untuk mensucikan hati seseorang. Jangan sampai merasa ujub dengan perbuatan kalian. Meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat, hebat tidak di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sesungguhnya murni bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza arada Allah bi 'abdihi khairan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza arada Allah bi 'abdihi khairan ista'malahu. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah pengen kebaikan untuk hambanya, ista'malahu. Apa itu ista'malahu? Allah akan menggunakannya. Menggunakan untuk apa? Menggunakannya untuk berjuang di jalannya. Menggunakan untuk berjuang di jalannya. Salah satu jalan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan talabul ilmi, talabul ilmi. Maka antum harus rasakan, ini semua bukan perkara yang sepele. Ini bukan perkara yang sepele. Ini karena Allah Subhanahu wa taala ingin antum mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu Ja'far As-Sadiq mengingatkan kita, man naqalahu Allahu azza wa jalla min dhullil ma'asi. Barang siapa yang Allah pindahkan kondisinya dari kehinaan perbuatan maksiat, dari kehinaan perbuatan maksiat ila izzit ta'ati, ke sebuah kemuliaan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganjar dengan 3 hal. Aghnahu bila mal, Allah akan berikan kekayaan tanpa uang, tanpa harta, tapi Allah akan berikan kekayaan. Wa anasahu bila unsin, Allah akan berikan rasa selalu tidak pernah merasa sendiri, padahal dia sendiri. Wa a'azzahu bila ashiratin, Allah akan berikan kemuliaan baginya padahal dia enggak punya pasukan satupun. Seakan-akan dia adalah orang yang paling pemberani di muka bumi ini, padahal dia sendirian. 3 hal ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memindahkan hambanya dari kehinaan perbuatan maksiat kepada kemuliaan perbuatan taat, Allah akan rezekikan kepadanya 3 hal. Sebuah kekayaan yang tidak perlu harta di dalamnya, sebuah persahabatan yang antum bahkan sendirian tidak punya sahabat. Seandainya antum sendiri tidak akan pernah merasa sendiri. Dan Allah akan memberikan kemuliaan, kebanggaan, kehormatan meskipun antum tidak punya sebuah kerajaan maupun pasukan. Ini tulisan ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Muflih. Al-Imam Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Al-Imam Ibnu Muflih merupakan seorang imam besar dalam mazhab Hambali. Beliau adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan pujian yang luar biasa terhadap beliau. Al-Imam Ibnul Qayyim juga muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Muflih pun sama. Akan tapi Al-Imam Ibnul Qayyim memuji sahabatnya yang satu ini, memuji temannya yang satu ini, memuji alim yang satu ini, yang kira-kira maknanya tidak aku temukan satupun seorang alim yang lebih faqih terhadap mazhab Hambali kecuali Ibn Muflih. Subhanallah, ini yang ngomong Ibnul Qayyim, bukan ana, bukan
teman ana, apa yang mengatakan adalah Ibnu Qayyim rahimahullah, sangat faqih dalam mazhab Hambali. Bahkan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memuji Ibnu Muflih rahimahullah, ma anta bimuflih, ma anta bibni muflih. Kamu itu bukan Ibn Muflih, kamu itu muflih. Muflih itu orang yang apa? Qad aflahal mu'minun. Naam, hayya 'alal falah, apa artinya? Menang. Ibn Muflih anaknya orang yang menang. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kamu bukan anaknya orang menang, kamu itu pemenang asli. Pujian yang luar biasa. Seorang murid yang sangat alim, seorang murid yang sangat sungguh-sungguh dalam mempelajari mazhab Hanabilah sehingga menjadi seorang faqih yang namanya dia rahimahullah berada di sekitar abad ke-7, 700 Hijriah. Sekarang berapa? 1004. Dua kali ya kan di zaman beliau hidup. Tahun 700, sekarang 1700 tahun namanya masih dinukil oleh para ulama, kitabnya masih dibaca, lisan para ulama masih menyebut-nyebut namanya, mendoakan rahimahullahu taala. Sebuah ilmu akan membawa antum kepada derajat yang tidak akan pernah antum sangka-sangka. Wa innamal anbiya'u lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran. Para anbiya itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Walakin warrathul ilma, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Yang mengambil jalan ilmu selama hidup di dunia, dia sudah mengambil sesuatu hal yang luar biasa besar. Tidak heran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Pujian kepada para alim, karena mereka takut kepada Allah bukan karena hal yang tidak mereka ketahui. Para ulama takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari ayat-ayat Al-Qur'an, tahu dari nusus-nusus hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah menyampaikan, menukil sebuah syair dari Mahmud Al-Warraq. Mahmud Al-Warraq menyampaikan tentang perkataan Ja'far As-Shadiq, dibuat sebuah syair yang ditulis oleh Mahmud Al-Warraq. Dia adalah seorang penyair di zaman Abbasiyah. Hadza ad-dalil liman arad ghinan yadum bi ghairi mal wa arada 'izzan lam yutiduh al-'ashairu bil qitali wa mahabatan min ghairi sultan wa jahan fir rijali falya'tasim bidukhulihi fi 'izzi ta'ati dzil jalali wa khurujihi min dhullatil 'asi lahu fi kulli hali. Ini adalah sebuah petunjuk, kata Mahmud Al-Warraq. Ini adalah sebuah petunjuk bagi yang menginginkan, liman arad, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun adalah sebuah petunjuk. Liman arad, bagi yang mau. Ghinan yadumu bi ghairi mal, sebuah kekayaan abadi, tidak perlu harta di dalamnya. Wa arada 'izzan lam yutiduhu al-'ashairu bil qital, dan sebuah kehormatan, keagungan meskipun dia enggak punya pasukan berperang untuknya. Wa mahabatan min ghairi sultanin wajahan fir rijal, dan dia memiliki wibawa padahal dia tidak punya kerajaan dan tidak punya tahta yang menundukkan orang-orang. Falya'tasim bidukhulihi, wahai umat manusia, sungguh-sungguhlah kalian dalam masuk ke dalamnya. Fi 'izzi ta'atin dzil jalali, masuklah dalam kemuliaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khurujuhi min dhullil 'asi, tidak cukup hanya taat tapi juga keluar dari rendahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahu fi kulli hali, dalam kondisi apapun. Selama kita berusaha mengejar ketaatan, meninggalkan kemaksiatan dalam kondisi apapun, selama itulah kita orang kaya. Oleh karena itu, jangan pernah merasa menganggap bahwa kesalihan itu sebuah wasilah untuk mendapatkan kekayaan yang duniawi. Ini dua hal yang sangat bertolak belakang. Kesalihan itu berkaitan dengan maslahat kita di akhirat.
Kalau kita menjadi orang saleh dengan tujuan duniawi, seakan-akan kita menjual akhirat kita untuk mendapatkan dunia. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Jangan berharapkan dari kesalehan antum maslahat duniawiyah. Berharaplah dari kesalehan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maslahat ukhrawiyah. Apa yang Allah janjikan di akhiratnya nanti. Kalau kita sudah menjadi abnaul akhirah, menjadi anak-anak akhirat, menjadi anak-anak yang merindukan dengan kehidupan surga, belum sampai ke surga, masih di dunia, Allah jadikan orang kaya. Tapi ingat, kaya yang hakiki berada di mana? Dalam hati. Tidak perlu harta. Kaya tapi tidak perlu harta. Disogok berapapun, disuap berapapun, diajak muamalah ribawiyah dalam kondisi apapun, katakan tidak. Saya orang kaya, saya tidak butuh duit. Ya, karena saya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sendiri bukan menjadi kesempatan untuk berbuat maksiat. Karena orang yang sudah masuk dalam kemuliaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya dia tidak pernah merasa sendirian meskipun dia sendiri. Tidak pernah merasa sendirian kemudian bebas mau ngapain, waliyadzubillah. Orang yang sudah masuk ke dalam kelompok ketaatan, kelompok orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasa sendiri meskipun dia sendirian. Wa mahabatan min ghairi sultan, dan dia akan memiliki kewibawaan meskipun dia enggak punya kerajaan. Meskipun dia tidak punya mahkota yang menundukkan manusia. Falyatasim bidukhulihi, maka sungguh-sungguh berpeganglah sungguh-sungguh untuk masuk ke dalam kemuliaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala wa khurujihi min dhullatil 'asi, dan sungguh-sungguh juga keluar dari rendahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lahu fi kulli hali, dan lakukan itu dalam kondisi apapun. Subhanallah, nasihat sederhana ditulis oleh seorang alim, ditulis oleh penyair yang menggambarkan tulisan dari seorang alim Ja'far As-Shadiq. Jangan salah, Ja'far As-Shadiq adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai menipu antum semua perbuatan orang Syiah yang memuliakan mereka dianggap imam orang Syiah, waliyadzubillah. Itu semua hanyalah tipu-tipu daya mereka. Sesungguhnya Al-Imam Ja'far As-Shadiq adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengajak kepada akidah tauhid, mengajak kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau terkenal dalam menentang Syiah selama hidupnya. Taib. Di pagi hari ini semoga semangat antum masih seperti yang dulu. Jangan sampai kendor, ya, jangan sampai lolos. Antum sudah jauh-jauh datang, ya enggak keluar bensin, keluar keringat, ya kan, pagi-pagi sudah bersih, sudah wangi. Oleh karena itu usahakan kalau ngantuk dilawan. Kalau ngantuk dilawan. Dahulu ketika kita masih di kelas, ketika ada talib yang ngantuk itu dia dengan inisiatif sendiri berdiri. Tidak usah malu, tidak apa-apa. Dengan inisiatif sendiri berdiri, dan enggak ada yang memperdulikan karena tahu itu semua usaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang ledek. Ya, oleh karena itu kalau kawan kita sedang berusaha melawan kelalaian, harusnya kita sebagai sifat seorang mukmin muta'awin, saling membantu. Jangan malah diledek, gawean apa yang tengah ngadeg. Muliane penjagung ke ngadeg. Waliyadzubillah, jangan salah. Itu semua adab. Itu semua adab seorang talib. Ketika merasa ngantuk berdiri, kitabnya dibawa sampai ngantuknya hilang baru duduk. Insyaallah ketika berdiri itu kesadarannya lebih meningkat, kesadarannya lebih meningkat. Dalilnya anda tidak tahu, akan tapi itu mujarrab, itu mujarrab, sebuah adat yang dilakukan oleh para thalabul ilmi yang bermanfaat dan sudah teruji coba. Lawan ngantuk-ngantuk, nanti ngantuknya ditahan sampai di rumah saja, ya, tidak apa-apa. Ngantuk itu tidak bisa kita hindari karena kita manusia biasa, iya kan? Tapi ketika dia datang, apa sikap kita seperti itu? Jadi apa sikap kita ketika sedang menghadapi ujian? Nah, itu ujian yang nggak bisa kita lawan, pasti akan datang. Ana juga ngerasa seperti itu. Kan tapi kita sama-sama saling mengingatkan, saling membantu. Oleh karena itu, kalau antum melihat ana ngantuk, antum jangan ikut-ikutan ngantuk. Nah, nanti dua-duanya ngantuk, akhirnya jamaahnya bubar. Ya. Baik. Kemarin kita sudah sampai wa in taghayyar bi muqtihi. Taib, siapa yang bisa menjawab? Apa hukumnya berwudu dengan air yang panas? Berwudu dengan air yang panas. Oh, sebelum itu,
Apa hukum air panas? Tahur, tahir, wala najis. Tahur, tahir, wala najis. Dan apakah ada khilaf di zaman para sahabat terhadap bertaharah dengan air yang panas? Adakah khilaf di zaman para sahabat dalam masalah bertaharah dengan air panas? Dan kias air panas adalah air dingin. Jadi cukup ana jelaskan air panas, kiaskan dengan air dingin, sama saja karena mudaratnya sama. Baik. Siapa yang mau jawab? Hukum air panas. Tahur, tahir, najis, tahur makruh, tahur halal, tahur sedikit makruh, sedikit halal, apa tahir mubah, tahir makruh, najis agak enggak najis apa seperti apa? Yalah. Bisur'ah. Silakan akhi. Air panas tahur. Tetap tahur. Nah, Tapi tidak terlalu panas jadi makruh. jadi makruh untuk digunakan. Thayyib. Jadi air panas pada asalnya kita sudah ambil di awal. Ya enggak? Fisik air tahur itu seperti apa? Ingat enggak antum? Ya enggak? Kita ambil enggak? Air makna tahur apa? Tahir fi dzatihi. Tinggal dibaca, ada tulisannya. Makna tahur, tahirun fi dzatihi, mutahhirun. Ada itu di kitab antum buka bab al-ma'ut tahur. Al-miyahu thalathatun. Al-miyahu bi'tibari ma tatanawwa'u ilaihi fi syar'i thalathatun. Tahurun. Ada enggak? Nah, ay mutahhirun qala Tha'labun tahurun bi fathit ta. At-tahiru fi dzatihi, al-mutahhiru li ghairihi, itu makna tahur. Itu makna tahur. Pertanyaan berikutnya, ya kan? Air yang tahur itu seperti apa fisiknya supaya kita bisa bedakan dengan air yang tidak tahur. Selanjutnya, wa huwal baqi ala khilqatihi. Dia yang berada pada kondisi tetap sebagaimana dia diciptakan. Air yang keluar dari tanah ada yang panas enggak? Ada. Oleh karena itu, panas dan dingin tidak merubah sifat tahuriyahnya sebuah air. Bi an yabqa ala ma wujida alaihi min burudatin aw hararatin aw muluhatin wa nahwiha aw hukman. Nah, itu murajaah antum sendiri ya. Nanti dibaca lagi. Jadi panas tidak merubah air tahur menjadi tahir sama sekali. Sama sekali tidak. Kondisi panas akan tetapi bisa menjadi makruh digunakan kapan? Ketika terlalu panas. Sama dengan air dingin menjadi makruh ketika terlalu dingin. Nah, adakah khilaf di zaman para sahabat tentang bertaharah dengan air panas? Padahal antum tinggal baca. Kalau tidak ada, walhamdulillah. Ya kan? Kalaupun ada, sertakan alasannya. Kemudian jelaskan minimal 5 paragraf. Ben melek. Yalah. Silakan. Siapa? Oh iya, silakan. Nah, masalah bertaharah, masalah air panas. Masalah bertaharah dengan kalau air panasnya tahur tidak ada masalah. Iya enggak? Kita sudah jelaskan. Jadi antum hati-hati kalau menjelaskan itu harus detail karena antum adalah para muallimin berikutnya. Ya kan? Ana hanya menyampaikan, berikutnya antum yang menyampaikan. Ya enggak? Meskipun ke keluarga sendiri, insyaallah nanti meningkat kemampuan menyampaikannya, tambah ke saudara, tambah ke tetangga dan seterusnya seperti itu. Dalam masalah bertaharah dengan air panas, bukan masalah air panas ya. Masalah air panas tadi kita katakan tahur, panas dingin tidak merubah sifat tahuriyahnya air, tapi bertaharah dengan air panas. Di situ yang menjadi khilaf dari golongan para sahabat. Alasannya yang mengatakan boleh bertaharah dengan air panas apa? Yang mengatakan tidak boleh alasannya apa? Lalu yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Buhuti, bukan ana ya, yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Buhuti itu yang mana dan mengapa? Wah, mantap, komplit.
Oh iya, itu thayyib, thayyib. Itu air yang panas menggunakan apa? Matahari. Kita bukan masalah al-musyammas. Kita bukan bicara masalah yang musyammas yang dipanaskan dengan matahari, yang dipanaskan dengan matahari. Yang kita bicarakan adalah bertaharah dengan air panas, bukan yang air panas bukan yang dari matahari. Baik, yang dari matahari jamil itu juga khilaf. Jamil. Yang mengatakan tidak boleh atau makruh, tahur makruh, yaitu bertaharah dengan air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Itu pendapatnya siapa? Syafi'iyah. Adapun mazhab Hanabilah, air yang dipanaskan dengan matahari tidak makruh sama sekali. Baik. Sekarang bicara dengan air yang dipanaskan secara umum, bukan pakai matahari ya, secara umum. Bukan matahari. Baik, khilafnya bagaimana? Kalau ada, kalau enggak ada alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ana jelaskan enggak kemarin? Ya, silakan. Air yang dibakar dengan bahan bakar najis. Baik. Air yang iya. Nah, itu sudah kita ambil di pertemuan yang lalu-lalu. Yang kemarin Ana sampaikan adalah tentang air yang panas, bukan masalah bahan bakarnya, akan tapi zat air panas. Taib, tidak ada yang bisa menjawab. Mau diulangi lagi? Kalau diulangi lagi tambah lama loh. Kalau antum jawab selesai. Coba lagi. Itu betul, tapi pembahasannya sudah berlalu. Air yang khilafnya yang di Hammam, karena para sahabat terbagi dalam dua pendapat masalah masuk ke dalam hammam dan mandi besar di dalam hammam, bertaharah di dalam hammam. Para sahabat memiliki dua tim ya. Tim pertama, kelompok pertama mengatakan makruh masuk ke hammam. Berarti taharah di dalamnya pun makruh semuanya. Namanya makruh. Yang kedua mengatakan boleh untuk kaum muslimin masuk ke dalam hammam, bertaharah di dalamnya juga boleh. Tayyib. Bagaimana menyeleksi kedua pendapat ini? Al-Imam Al-Buhudi menyampaikan bahwasannya alasan para sahabat yang mengatakan makruh untuk bertaharah di dalam hammam karena umumnya orang masuk hammam itu untuk mandi. Nah, lepas pakaian dan lain sebagainya. Bukan taharahnya yang menjadi masalah. Akan tapi takut melihat aurat antara yang satu dengan yang lain. Disitulah menghukumi makruh. Jadi bukan karena zat air panas hammam itu makruh untuk bertaharah, sama sekali tidak. Akan tapi karena kondisi hammam yang menyebabkan orang yang satu dengan yang lain bisa saling melihat aurat. Oleh karena itu, kalau ditanyakan bertaharah dengan air panas, sesungguhnya boleh saja, karena para sahabat dahulu melarang itu bukan karena air panas di dalam hammam, akan tetapi karena hammamnya adalah sebuah tempat yang dimungkinkan saling melihat antara aurat yang satu dengan yang lain. Kira-kira seperti itu. Taib, wa nishtadda harruhu aw barduhu kuriha liman kamala tahar. Betul. Ketika airnya terlalu panas atau terlalu dingin, maka makruh untuk digunakan. Kemudian kita ambil kemarin air banyak, ya ada, air sedikit. Air yang sedikit, taib, digunakan untuk taharah mustahab, digunakan untuk bersuci yang hukumnya sunnah, seperti mandi Jumat misalnya, mandi Jumat. Air sedikit berarti kira-kira ya saember kecil lah ya, saember ya, nggak usah kecil-kecil lah, pokoknya air satu ember itu dibuat mandi Jumat, ciplung di situ. Mandi Jumat, setelah selesai mandi kemudian berangkat salat Jumat. Lah, kemudian salah satu keluarganya mau berwudu dari air tersebut. Kira-kira boleh apa enggak? Hukum airnya apa? Kemudian
boleh atau tidak? Silakan. Tahur makruh, jamil. Lalu apa yang harus dilakukan? Ketika orang yang mau berwudu tidak mendapatkan air yang lain, Nah, tapi ketika mendapatkan air yang lain, maka dia memakai air. jamil, jamil, barakallahu fiik. Tayyib. Wa in balagal ma'u kullataini. Kalau air sudah sampai dua kullah. Siapa yang mau menjelaskan? Dua kullah itu, bentar, kullah dulu, cerita tentang kullah. Keri diwaca ki kullah siapa ke? Kayak gue. Oh, mungkin kolah ya. Kullah itu kolah ya kali ya. Kullah itu apa sih sebenarnya? Kullah itu barang apa sih? Layangan, apa kelambi, apa katok, apa peci? Kullah itu apa aslinya? Siapa yang mau jelasin? Keri diwaca, les cepet-cepetan lah. Angkat tangan li diwaca. Dibaca wal muradu huna. Tuh dibaca gue. Lanjutkan, angkat tangan silakan. Ben kelingan. Wal muradu huna. Yalah, apa itu kullah? Angkat tangan dulu resmi, jawabannya harus resmi. Silakan. Wal muradu huna. Ish, diwa. Atur antum kitabnya bahasa Indonesia. Wal muradu huna al jarratu. Diulangi. Al jarratul kabiratu. Naam, min qilali hajar. Naam, min qilali ya, min qilali hajar. Mudhaf ilaih, hajar di sana mudhaf ilaihi, dan qilal di sana berarti apa? Fi'il. Itu ada harf jar, ada mudhaf ilaih, kurang satu tok apa berarti? Majrur, terus apa? Majrur terus posisinya sebagai apa di situ? Mudhaf, selesai. Seperti itu ya. Oleh karena itu bukan min qilalin, ya enggak? Nah, tanwinnya hilang. Kenapa? Karena dia mudhaf. Jamil. Al jarratul kabiratu min qilali hajar. Apa itu al jarratul kabirah? Silakan yang tadi jawab. Al jarratul kabirah itu apa? Tadi teks Indonesia ini dibaca mana kok? Bukan. Tadi yang pertama. Al jarratul kabirah itu maknanya apa? Wadah banyu sing gede ya. Wadah ukuran gendong banyu di zaman dahulu. Banyu yang biasa digunakan untuk muamalah, ya kan? On pantuku pira sakulah. Nah, antum sagi pira sagalon. Nah, sama model kayak gitulah. Model alat untuk muamalah, muamalah. Tapi yang ukurannya sangat besar, sangat besar. Min qilali hajar. Qilal itu jamaknya kullah. Jamaknya kullah adalah qilal. Jamaknya kullah adalah qilal. Hajar di sana nisbat kepada suatu kabilah, wa hiya qaryatun, suatu desa dekat dari kota Madinah. Dulu wadah airnya kabilah Hajar itu ma'ruf, digunakan untuk muamalah, Tayyib, wa huwal katsiru istilahan. Dua gentong besar itu merupakan batas air dikatakan banyak. Secara berat. Nah, 2 kulah itu bobotnya berapa? 2 kirbah lebih sedikit, Jamil. 2 kirbah lebih sedikit. Sederhananya kalau pakai rital Iraqi itu, nah kalau pakai rital Iraqi antum tinggal baca di situ berapa? 500 digenapkan, ya enggak? 1 kirbah itu 200 lebih. Anggaplah 250. Berarti 2 kirbah menunjukkan
lebih sedikit. Nah, jadi sekitar 500, sederhananya 500 rital, 500 bobot berat menggunakan timbangan orang Irak, orang Irak. Apa kudu pas 500 rital, apa boleh kurang boleh lebih? Boleh kurang boleh lebih. Aja kaku-kaku nemen, aja galak-galak nemen. Nah, tayyib. 1 rital Iraqi itu berapa? 90 mithqal. 90 mithqal. 1 mithqal itu bobotnya berapa? Paling kecil 4,25 ala ikhtilaf ma fihi. Meskipun dalamnya ada khilaf ya kan, anak ambil yang paling meringankan. Yang paling meringan itu di 4,25. Karena resikonya akan bertambah. Ketika antum ambil 4,5, antum hitung lagi, nanti liternya akan nambah. Antum ambil 4,6, pasti hitungan liternya akan nambah. 4,75, hitungan liternya juga akan menambah. Paling sedikit itu di angka 4,25. 4,25 itu 1 mithqal. Nah, 4,25 gram, Jamil. 4,25 gram. Nah, sekarang udah ketemu satuan beratnya. Berarti cara menghitung liter kita jadikan satuan berat gimana caranya? 500 rital itu berarti berapa? Berapa gram? Berapa gram? Atau berapa kilogram? Kemarin 190 boleh enggak? Boleh saja. Karena takriban kira-kira kurang seliter lebih seliter biasa. Baik, fa khalatathu najasatun. Nah, sudah mulai air tahur banyak 2 kullah. Kemasukan najis ya. Najisnya bebas. Pan bangkai cecek boleh, pan bangkai sapi juga boleh ya. Jadi mau najisnya banyak, mau najisnya sedikit, itu enggak akan memberikan efek sampai air tersebut berubah sifatnya. Itu karakternya air yang banyak. Karakter air 2 kullah itu adalah bisa dikatakan najis kapan? Kalau berubah sifatnya. Apa saja sifatnya? Bisa apa? Warna, bau atau atau ya, bukan tiga-tiganya syaratnya bukan, tapi boleh salah satu dari 3 sifat tersebut. Nah, sekarang kita menyinggung hadis yang mengatakan ya kan, idza balagal ma'u qullataini lam yunajjishu syai'un. Siapa yang mau baca hadisnya? 4 hadis tersebut, silakan. Supaya ingat. Jadi antum kalau jelaskan hadisnya insyaallah masih ingat. Tidak perlu buka-buka buku lagi. Siapa yang mau baca hadisnya? Silakan, tinggal baca. Nah, angkat tangan. Jangan malu-malu. Insyaallah kelingan. Yalah, silakan. Latihan membaca, latihan ngobrol bahasa Arab. Tinggal baca. Salah tak benerin. Bener ya, berarti nggak perlu benerin lagi. Siapa yang mau baca? Tinggal baca. Harokatnya juga ada, iya kan? Ada, nggak gundul itu. Salah anak benarkan, silakan antum. Jika balagul ma'u qullataini Nah, lam yunajjishu syai'un. Wa fi riwayatin, berarti hadis yang kedua, lam yahmilil khabath. Itu yang kedua. Yang ketiga, innal ma'a yunajjisuhu. Kalau tadi lam yunajjishu, kalau ini la yunajjisuhu. Karena di sini la apa? Nafi. Kalau yang tadi lam. Nah, lam jazimah, ya enggak? Lam jazimah, maka lam yunajjishu. Kalau di sini la yunajjisuhu syai'un. Yang terakhir ma ghalaba ala ta'mihi. Enggak apa-apa, boleh ala rihihi au ta'mihi au launihi.
Nah, biasa beda urutan aja tidak ada masalah. Baik. Siapa yang menjelaskan di antara 4 hadis ini? Yang 2 pertama cerita tentang apa? Yang 2 terakhir cerita tentang apa? Dan bagaimana secara zahir 2 hadis tersebut bertabrakan. Secara zahir 2 hadis tersebut bertentangan. Kemudian bagaimana menghilangkan pertentangan di antara 2 kelompok tersebut? Siapa? Silakan. Siapa yang ingin mendamaikan di antara 2 kelompok tersebut? Menambahkan 2 kelompok dapat zakat, boleh. Ayo, semalam sudah dicatat dingin-dingin, aduh pulang jam 8:30 ya dah. Kena angin, bus. Esuke si isuk-isuk maning, atis maning. Masya Allah. Masa ndak keluar ilmunya? Ayo dong. Latihan memanfaatkan apa yang antum punya. Itu kan punya antum sendiri. Siapa menjelaskan? Coba, harus dicoba. Antum mau coba? Silakan. 2 hadis pertama berbicara tentang apa? 2 hadis yang terakhir berbicara tentang apa? 2 hadis pertama itu menceritakan tentang Kekhususan. ya, khususan. 2 hadis kedua itu Kekhususan apa? masalah ukuran Ukuran air air yang tahur tidak bisa membawa najis. Berapa ukurannya? 2 gula. 2 hadis pertama berbicara tentang air yang muqayyad, yang sifatnya tertentu, yaitu sampai ukuran 2 gula. Menyebabkan apa? Menyebabkan dia tidak bisa dihukumi najis, tidak bisa membawa najis. Ya. 2 hadis yang terakhir bicara tentang apa? Keumuman air yang mutlak. Air yang pertama tadi muqayyad anak katakan. 2 hadis pertama cerita tentang air yang muqayyad. 2 hadis terakhir cerita air yang mutlak. Secara umum pan segelas, pan sebaskom, ya kan? Kalau berubah sifatnya maka dia dihukumi najis. Mau banyak mau sedikit sama saja. Bertentangan enggak maknanya kira-kira? Bagaimana maksud antum bertentangan? Antum tadi yang jelasin. Siapa yang mau bantu? Antum masih mau jawab, silakan. Sambil mikir boleh. Yang mau bantu silakan. Membawa hadis mutlak ke ayat itu merupakan metode fikih. Nah, itu jawabannya. Sebelum sampai ke jawaban, kita harus tahu dulu masalahnya. Iya, itu jawabannya. Itu adalah jawaban terakhir. Itu jawaban terakhir. Tapi masalahnya sebenarnya apa sih di antara 2 hadis ini? Tadi hampir sama dengan analisisnya tadi. Antum sudah paham cerita hadis 2 pertama. Antum paham cerita hadis 2 terakhir. Pertentangannya di mana? Pertentangannya adalah hadis pertama menunjukkan bahwasannya air yang kurang dari 2 kulah membawa najis. Air sampai 2 kulah ke atas tidak membawa najis. Hadis yang kedua mengatakan seluruh air membawa najis. Maknanya berbeda enggak? Bertentangan enggak? Bertentangan. Mungkin enggak nabinya satu terus menyampaikan syariat yang bertentangan? Menyampaikan syariat dari Allah Azza wa Jalla yang tunggal, masa syariatnya bertentangan? Kan enggak mungkin, ya enggak? Maka harus diselesaikan permasalahannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Adalah jawabannya tadi yang mutlak dibawa ke muqayyad. Jelaskan apa maksudnya mutlak bawa ke muqayyad dalam konteks masalah ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hadis yang ketiga dan keempat. Maksudnya adalah air 2 gula. Meskipun tidak disebutkan di sana 2 gula, tapi kita paham dari riwayat yang lain. Dari hadis jalur yang lain, bahwa maksudnya air yang tahur tidak membawa najis adalah air yang sampai 2 kulah. Meskipun kata-kata 2 kulah tidak tertulis, karena lihat dari hadis yang muqayyad tadi. Gimana? Jelas? Gampang apa gampang? Baik.
Antum tahu galon besar namanya kullah, ya enggak? Sedangkan galon kecil namanya kirbah. Nah, padahal kirbahnya nggak kecil juga, isinya 100 liter. Isinya 100 kilo ya, 100 kilo ya Allah, 100. Oke nemen. Faraitul qillata tasawu qirbatain wa syai'an wal qirbah mi'atu ritlin. Bukan 100 kilo, 100 ritel. Satu ritel itu tadi 90 dikali 4,25 berapa hasilnya? 182 setengah. 382 setengah. 382 gram ya. 382 gram itu satu ritel. Satu ritel itu 382 gram dikali 100 karena 100 ritel. Berarti berapa? 382 ditambah 00 ya. Jadiin kilo aja berarti. Berarti kira-kira 38 kilo enggak? Iya enggak? 38,2 kilo. Nah, satu kirbah kira-kira bobotnya 38 kilogram. Kira-kira satu kirbah bobotnya 38 kilogram. Ya mungkin buat orang dahulu itu kecil, ringan ya enggak? Karena memang fisiknya berbeda. Kalau buat kita gram ya. Kan 382 iya dikali 100. Kan 100 ritel. 100 ritel satu kirbahnya. Ya enggak? 382 gram, iya, ana masih gram. Dikali 100. Tayyib. Berarti nolnya tambah 2 kan? Sekarang jadikan kilo. 38,2 dong. 38,2 lah. Iya kan? Apa khilaf? Ada khilaf? Kira-kira satu kirbah bobotnya segitu. Iya enggak? Kira-kira. Tapi yang penting pakai kirbah ya. Kira-kira totalnya tadi 500 ritel. Kira-kira 500 ritel. Nanti antum hitung sendiri. Karena antum sudah ana sampaikan ya, 500 ritel gimana ngitungnya sampai ke angka 191 liter atau 191 kilogram air mutlak, air bersih. Baik. Au khalatahu al-baulu awil 'aidratu. Nah, air yang banyak secara jumlah ya kan menurut aturan Hanabilah mutaqaddimin dan mutawassitin, air secara jumlah tergolong jadi berapa? Kemudian ya udah pintar wis. Masya Allah. Air yang sedikit, air 2 kula sampai sebelum batas angel dikuras. Yang terakhir air yang merupakan jumlahnya sangat susah untuk dikuras. Mungkin bisa ngabisin waktu seminggu untuk nguras karena terlalu besar. Bendungan ya kan. Bendungan dan tapi yang airnya enggak ngalir ya, yang airnya di bendung, danau ya kan, yang airnya enggak mengalir. Yang jumlahnya kalau dikosongkan itu kayaknya suwe nemen, ngentenine ail. Baik. Kejatuhan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan khilaf dalam masalah ini? Khilafnya itu di urusan kotoran manusia, baik yang lewat depan maupun lewat belakang, ya kan? Baik yang encer maupun yang padat. Selama padatnya enggak seperti batu, ya. Batu itu semisal kotoran kambing. Kotoran kambing itu seperti batu. Maksudnya apa? Ketika cemplungan ke air itu enggak ada yang larut. Kalau kotorannya sampai kondisi enggak ada yang larut, maka itu sama saja tidak larut di dalam air. Taib. Kita bicara tentang kotoran yang larut di dalam air. Kotoran manusia. Siapa yang bisa menjelaskan khilaf dalam mazhab Hanabilah tentang kotoran manusia yang mengenai air yang apa?
Yang susah dikuras apa yang banyak tapi nggak susah dikuras? Khilafnya di mana? Khilafnya itu di air yang susah dikuras atau di air yang banyak tapi tidak susah dikuras. Yang mengatakan khilafnya di air yang susah dikuras angkat tangan. Tidak apa-apa, bener tidak apa-apa, bener kok takut. Taib, yang mengatakan ya pasti yang kedua lah, ya enggak. Maksud khilafnya adalah air yang banyak akan tapi tidak susah dikuras. Adapun air yang banyak akan tetapi susah untuk dikuras, maka tidak ada khilaf di sana. Tidak ada khilaf. Tidak akan dihukumi najis sampai dia berubah sifatnya. Taib, siapa yang menjelaskan khilafnya? Silakan. Pendapat yang pertama, mutaqaddimin sama mutawasikin. Nah. Apabila airnya banyak dan mudah dikuras, kemudian dicampur dengan air seni atau kotoran manusia, Hukumnya najis. Meskipun nggak berubah. Meskipun tidak berubah sifatnya. Cukup kemasukan air seni ataupun kotoran manusia langsung dihukumi najis. Itu pendapat mutaqaddimin dan mutawassitin. Berdalil dengan ada dua. Yang pertama hadis muttafaq alaihi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangannya tinggal dibaca. Monggo dibaca. La yabulanna qala fil mubdi' yanjusu 'ala al-madhhab wa illam yataghayyar li hadits Abi Hurairah yarfa'uhu la yabulanna ahadukum. Ada enggak? Dibaca. Siapa yang mau baca silakan. Angkat tangan, baca yang keras, enggak apa-apa. Ayo latihan. Antum di kelas ada yang ngelatih baca hadis enggak? Enggak ada kan? Ya udah makanya kesempatan. Angkat tangan kemudian dijawab. Terus kita lanjut ke selanjutnya. Ayo, cepat. Antum lama, tambah lama. Ya, berarti antum yang bikin lama. Silakan. Li hadithi Abi Hurairah yarfa'uhu. Naam. Muttafaqun alaihi. Wa rawal Khallalu bi isnadihi. Lanjutkan. Wa rawa al-Khallalu Khallal wa bi isnadihi anna aliyan, anna ada tasydidnya, anna aliyan, naam, sabiyyin bala bi'rin binazhiha. Baik. Bentar, satu-satu ya, satu-satu. Ini dalil untuk pendapat Hanabilah yang kelompok pertama, mutaqaddimin dan mutawassitin. Dalilnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bersabda, la yabulana ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Melarang mandi dari air yang daim, enggak mengalir ya. Di sini mutlak, air yang enggak mengalir. Air yang enggak mengalir. Mutlak maksudnya adalah air yang banyak, air yang banyak. Kalau air yang sedikit tentu saja masuk dalam larangan. Kalau yang banyak aja masuk, apalagi yang sedikit. Ya, ambil yang banyak aja. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Anggaplah air yang banyak. Itu dilarang kencing di dalamnya, kemudian mandi dari air tersebut. Mandi di sana mutlak, termasuk juga mandi dari hadas, termasuk juga mandi dari hadas. Padahal airnya enggak berubah sifatnya.
iya kan? Airnya nggak berubah, tapi dilarang mandi. Mutlak, melarangannya mutlak, bukan karena sifatnya berubah, enggak. Larangannya mutlak, la yabulanna, umum. Larangannya umum, enggak boleh mandi di air yang banyaknya kayak apa, ya kan? Selama batasnya tidak susah dikuras. Dilarang mandi meskipun dari hadas, dari hadas dilarang. Kenapa dilarang? Karena ada kencing. Karena air yang najis itu tidak bisa mensucikan. Taib. Yang kedua, dari Ali radhiyallahu anhu. Hadisnya antum sudah dengarkan tadi. Yang pertama jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua perbuatan Ali bin Abi Thalib. Antum ingat baik-baik. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah adalah seorang imam ahlu sunnah yang paling alim tentang asar-asar dari sahabat. Perbuatan mereka, perkataan mereka, perkataan sahabat itu hujjah dalam mazhab Imam Ahmad. Dan menjadi ciri khas para imam ahlu sunnah di zaman dahulu dan para imam ahli hadis di zaman beliau adalah berpegang dengan pendapatnya para sahabat. Perhatikan, memahami Quran dan sunnah dengan perkataan para sahabat itu adalah pendapatnya para imam ahlu sunnah dan pendapatnya para imam ahlul hadis. Yang mengherankan di zaman sekarang, banyak orang mengatakan saya mengikuti pendapat ahli hadis, dia nggak tahu hakikatnya siapa itu ahli hadis. Ahli hadis adalah orang-orang yang sangat mengagungkan perkataan para sahabat dan dijadikan hujjah dalam menghukumi suatu masalah. Kan tapi sekarang muncul beberapa orang yang mengaku ya kan salafi, akan tetapi sangat lemah tentang asar terhadap perbuatan para sahabat, perkataan para sahabat. Mereka sangat lemah. Mereka ingin langsung memahami Quran dan sunnah dengan akalnya. Waliyadzubillah. Itu adalah cara beragamanya ahlul zahir. Itu adalah salah beragamanya ahlul zahir, az-zahiriyah. Yang membedakan ahlul hadis dan ahlul zahir di zaman dahulu adalah permasalahan perkataan para sahabat. Antum ingat baik-baik. Kalau antum temukan seseorang memahami Quran dan sunnah tanpa pemahaman para sahabat, ketahuilah dia itu ahlul zahir hakikatnya. Meskipun lisannya mengatakan dia ahlul hadis, meskipun lisannya mengatakan saya mengikuti Quran dan sunnah, selama dia keluar dari pendapat para sahabat, perhatikan mereka adalah ahlul zahir. Hakikatnya mereka ahlul zahir. Ini disampaikan oleh Syekh Amir Bahjat dalam pelajaran ketika menyampaikan di Masjid Nabawi. Hati-hati. Zaman sekarang ini banyak orang menyangka dirinya ahli hadis, menyangka dirinya mengikuti hadis, padahal mereka sama sekali tidak mau melihat asar dari sahabat. Asar sahabat adalah pembeda antara ahlul hadis dan ahlul zahir. Itu pembeda yang sangat nampak. Cirinya di mana? Cirinya di asar para sahabat. Oleh karena itu, dalam mazhab az-zahiriyah, Al-Imam Ibnu Hazm dan lain sebagainya, yang mengikuti mazhab zahiriyah, mereka tidak berhujjah dengan fatwanya para sahabat. Berbeda dengan mazhab Hanabilah, mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah. Semuanya 4 mazhab sepakat berhujjah dengan pendapat dan fatwa para sahabat. Oleh karena itu hati-hati dari orang-orang yang mengajak kepada Quran dan sunnah langsung tanpa pemahaman para sahabat. Hati-hati. Mereka meskipun lisannya mengatakan ahlu sunnah, lisannya mengatakan ana salafi, mereka tidak menempuh jalurnya para salafi. Mereka menempuh jalurnya para ahlu zahir. Mereka menyembuh jalannya para ahlu zahir yang hanya mengambil Quran dan sunnah dari zahirnya saja. Waliyadzubillah. Nanti muncul orang-orang yang waliyadzubillah mungkin suatu hari menghalalkan mut'ah, dan itu pun sudah terjadi. Ya enggak? Itu sudah terjadi. Karena apa? Mereka melihat Quran dan sunnah menggunakan zahirnya. Loh, Quran bicara seperti ini. Antum harus tahu siapa yang menafsirkan Al-Quran. Para sahabat yang menafsirkan Al-Quran yang diambil dari tafsirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Kalau orang mengajak memahami Quran dan sunnah secara langsung tanpa mengajak antum memahami pendapat para sahabat, hati-hati. Mereka itu ahlul zahir dan bukan ahlul hadis sama sekali, jauh sekali. Itu adalah perbedaan di antara keduanya. Berhujjah dengan pendapat para sahabat adalah pembeda utama antara ahlul hadis dan ahlul zahir. Kembali ke dalam masalah ahlul hadis. Al-Imam Ahmad rahimahullah
adalah yang paling alim di antara semua imam mazhab tentang asar peninggalan dari para sahabat. Beliau yang paling alim. Al-Imam Asy-Syafi'i alim dengan para sahabat yang berada di kota Madinah, diambil dari Imam Malik. Al-Imam Syafi'i sesungguhnya itu mengambil dari dua mazhab, yaitu Hanafi dan Maliki. Kita ambil pokoknya, yaitu Hanafi dan Maliki. Al-Imam Abu Hanifah dan para ulama Hanafiyah itu sangat alim terhadap peninggalan para sahabat, yang mana para sahabat itu berada di mana? Di Kufah. Al-Imam Malik rahimahullahu taala sangat alim terhadap peninggalan para sahabat, yang mana mereka itu berada di Madinah. Al-Imam Ahmad keliling dunia mengumpulkan asar para sahabat, yang di Madinah diambil, yang di Mekah diambil, yang di Kufah diambil, yang di Baghdad diambil, yang di Yaman diambil, yang di Syam diambil. Wa huwa minal a'immatil kibari. Oleh karena itu seorang syair mengatakan, Al-Imam Ahmad ini merupakan salah satu dari imam-imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa huwa minal a'immatil kibari wa a'lamuhum bil athari. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah yang paling faqih, yang paling alim tentang peninggalan asar para sahabat. Oleh karena itu, mazhab Hanabilah sangat istimewa dalam masalah peninggalan para sahabat. Sangat istimewa, tidak mungkin disaingi oleh mazhab yang lain. Tidak ada yang menempuh perjalanan ilmu semacam Imam Ahmad. Belum ada satupun yang mengumpulkan hadis, mengumpulkan asar-asar para sahabat sebagaimana dilakukan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. 1000 tahun lebih berlalu, belum pernah ada yang seperti beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Oleh karena itu, mempelajari mazhab Hanabilah merupakan sebuah kemuliaan bagi ana pribadi, merupakan sebuah seakan-akan ana mendapatkan asar dari golongan para sahabat di depan mata ana sendiri, padahal jaraknya 1000 tahun lebih. Jarak ana dengan para sahabat 1000 tahun lebih, seakan-akan fatwa para sahabat berada di depan mata kita. Subhanallah. Jasa dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah sangat besar dalam dunia Islam, sangat besar bagi para kaum muslimin. Taib. Pendapat yang kedua, wa anhu, ya enggak? Kalimat wa anhu maksudnya dari siapa? Dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, anal baula wal azirata kasairin najan. Al-Imam Ahmad ketika mengatakan seperti ini berpegang dengan fatwa ulama salaf sebelumnya. Beliau rahimahullah tidak berfatwa dengan hawa nafsu, kayane, enggak ada katanya. Langsung menggunakan sighah yang jelas, anal baul, jelas. Kuat karena beliau bersandar dengan fatwa para tabi'in, fatwa atba' tabi'in, para sahabat. Kotoran manusia baik lewat depan maupun lewat belakang sama dengan najis yang lain. Fala yanjuzu bihi ma balaghal qullataini illa bitaghayyur, maka air kalau sudah sampai derajat 2 qullah, kemasukan 2 hal tersebut enggak bisa dihukumi najis meskipun itu kotoran manusia. Baik, sampai air tersebut berubah sifatnya. Masya Allah, mantap sekarang ini Hanabilah, Masya Allah. Qala fit tankih. Ketemu kalimat tankih? Tankihul Mushbih. Itu kitab karangan Al-Imam Al-Mardawi. Alauddin Al-Mardawi merupakan imam mutaakhirin mazhab Hanabilah. Beliau adalah imam golongan mutaakhirin, golongan akhir dari pengikut Hanabilah. Mengatakan ikhtarahu aktsarul mutaakhirin. Dalam kitab yang berjudul At-Tanqih, beliau rahimahullah mengatakan bahwasanya pendapat yang kedua, bahwasannya kotoran manusia sama dengan najis yang lain, sama aja, itu dipilih oleh kebanyakan ulama Hanabilah mutaakhirin. Wa huwa azhar. Perkataan wa huwa azhar ini menunjukkan bahwasannya yang kuat menurut beliau rahimahullahu taala adalah pendapat yang kedua. Lianna najasata baulil adami, karena najis kotoran manusia tidak lebih najis dari kotoran anjing. Karena anjing itu najisnya apa? Ainiyah, zatnya najis. Mau antum gosok sampai wulunya brodol juga tetap aja najis. Kalau manusia enggak, zatnya tahir. Iya enggak? Manusia zatnya tahir. Bagaimana yang najisnya aini kok lebih suci daripada yang najisnya hukmi? Waliyadzubillah, seperti itu.
Kan tapi bukan berarti pendapat yang pertama salah ya. Pendapat yang pertama pun berpegang dengan fatwa para sahabat. Oleh karena itu berpegang pada pendapat mazhab Hanabilah merupakan berpegang pada pendapat yang sangat kuat karena dibangun di atas fatwa para sahabat. Baik, barakallahu fihi. Wala yarfa'u hadatsa rajulin. Nah, sekarang baru ya. Masih bicara tentang air yang tahur. Wala yarfa'u hadatsa rajulin wa khuntha. Khuntha itu apa? Banci itu berada di dalam jiwa sebenarnya ya. Kita harus bedakan antara orang yang punya dua kelamin dan banci. Iya. Kadang orang punya satu kelamin tapi banci juga. Iya. Jadi banci itu penyakit jiwa. Penyakit jiwa yang menyelisihi syariat Islam. Akan tetapi khuntha itu kelainan fisik. Kelainan fisik yang dilahirkan dari sananya begitu. Nah, ada orang yang nasallallahu alaihi wal afiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala kita melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Ada orang-orang yang dilahirkan dengan dua alat kelamin. Dua alat kelamin itu yang dinamakan khuntha. Jadi enggak semua banci itu khuntha, enggak semua khuntha itu banci. Baik. Bisa jadi dia dua alat kelamin, akan tapi yang berfungsi satu. Nah, kemudian jiwanya juga jelas, jiwa laki-laki misalnya seperti itu. Hanya saja seperti itu diciptakan. Atau sebaliknya, dua akan tapi yang fungsinya kuat itu yang alat kelamin yang wanita. Dan jiwanya pun sangat wanita, penampilannya wanita dan lain sebagainya. Jadi dia tidak digolongi banci, ya. Bedakan antara banci dan khuntha. Kan tapi dalam beberapa kitab ana pernah melihat ya, diterjemahkan itu banci. Itu sangat enggak tepat. Sangat tepat karena banci itu masalah jiwa yang ditentang oleh syariat Islam, dicela dan kita diperingatkan untuk hati-hati dari sifat yang seperti itu. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, hal seperti itu ditentang oleh syariat Islam. Tahurun yasir. Nah, air tahur, tapi tidak bisa mengangkat hadas laki-laki dan khuntha. Maknanya bisa mengangkat hadas perempuan. Dia tahur, tapi tahur bagi segolongan dan tidak tahur bagi segolongan. Nah, ini tahur yang nisbi, Dia tahur, taib bagi siapa? Nah, dan tidak tahur bagi siapa? Kita akan masuk. Wala yarfa'u hadatsa rajulin. Tidak bisa mengangkat hadas rajul, laki-laki, dan khuntha yang memiliki dua alat kelamin. Tahurun yasirun. Syarat-syaratnya kita akan mengenal sekarang. Sekitar 8 kalau tidak salah. Tahurun yasir. Tahur yang jumlahnya sedikit di bawah 2 qullah. Syarat yang kedua. Khalat bihi imra'atun. Seorang wanita berduaan dengan air tersebut. Tidak ada yang menyaksikannya. Di situ ditulis ka khalwatin nikah. Benar enggak? Ka khalwatin nikah. Berduaannya seperti apa sih? Seperti berduaan orang yang menikah. Maksudnya apa? Tidak ada satupun yang menyaksikan. Tidak ada satupun yang melihat. Nanti kita akan berikan contoh. Ka khalwatin nikah, imra'atun mukallafatun. Yang berduaan dengan air tersebut adalah seorang wanita yang mukallaf. Mukallaf itu apa artinya? Mukallafah artinya apa? Baligh, aqil, sudah bulug dan berakal. Walau kafirah, meskipun wanita itu kafir. Li taharatin kamilatin, digunakan air tersebut untuk bertaharah secara sempurna. An hadatsin, digunakan untuk mengangkat hadas. Nanti kita akan pahami makna sebaliknya. Berarti ada sekitar 5 syarat ya, ada 5 syarat. Tahurun yasir, khalwah, ya kan? Kemudian yang khalwah dengan air tersebut adalah seorang wanita mukallafah. Kemudian digunakan untuk taharah kamilah, digunakan untuk bersuci sempur bukan setengah-setengah ya. Kalau setengah tok enggak. An hadatsin, digunakan untuk mengangkat hadas. Linnahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yatawadda ar-rajulu bi fadli tahuril mar'ati. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki untuk berwudu dari bekas wudunya seorang wanita.
Dan khunsa dimasukkan ke dalam di sini ihtiyat, untuk berhati. Orang yang punya dua alat kelamin dimungkinkan dia laki-laki. Oleh karena itu, untuk hati-hati dimasukkan ke dalam golongan laki-laki dalam permasalahan ini. Qala Ahmad fi riwayati Abi Thalib. Siapa Abu Thalib di sini? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad menyampaikan dalam suatu perkataan yang diriwayatkan oleh Abi Thalib. Abi Thalib di sana siapa? Paman Nabi mungkin enggak kira-kira? Hah? Ya enggak mungkin lah. Ini kan di zaman Imam Ahmad. Paman Nabi. Jauh sekali. Nah, Abi Thalib ini termasuk murid dari murid-muridnya Imam Ahmad, termasuk atau muridnya Imam Ahmad, Anda lupa. Intinya dia adalah sangat dekat, seorang Hambali yang mengikuti fatwa Imam Ahmad yang jaraknya sangat dekat dengan Imam Ahmad. Baik, menyampaikan bahwasanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah berkata, "Aktsaru ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna dzalik." Apa sih air tahur? Bisanya oleh ngawatan oleh ngolanang. Iya enggak? Kemudian bisanya taharahnya harus taharah sempurna. Kemudian taharahnya dari najis dan bukan dari taharahnya dari hadas dan bukan dari najis. Kayak angel temen. Ya enggak? Kayaknya enggak masuk akal. Thayyib. Agama ini kalau selalu sesuai dengan akal antum, sesungguhnya antum yang buat agama ini. Benar enggak? Ini menunjukkan bahwasanya agama ini bukan ciptaan manusia. Terkadang enggak masuk akal, terkadang enggak masuk akal. Imam Ahmad mengatakan aktsaru ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna dzalik. Ini hukum yang tidak Imam Ahmad ngarang. Orang cukup dewek, orang golet-golet nang gudang ora. Aktsaru ashabi Rasulillah, sebagian kebanyakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini, bukan saya, bukan Imam Ahmad yang ngomong. Ini hukum diambil dari kebanyakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya apa? Wa huwa ta'abbudi. Selesai. Enggak ada alasannya. Semua itu ta'abbudi, murni perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang hikmahnya kita enggak ngerti. Itu makna ta'abbudi. Wa ulima mimma taqaddama, dan diketahui dari apa yang kita pahami tadi. Annahu yuzilun najasa mutlaqa. Karena larangannya kalau air tersebut tadi digunakan untuk mengangkat apa? Hadas bukan? Bukan najis kan? Berarti bekas air tadi boleh untuk taharah najis mutlaq. Yang mau taharah laki-laki, yang mau taharah perempuan, selama untuk najis yang setelah khalwah ya. Setelah khalwah ya, pengguna yang kedua. Pengguna yang kedua mau laki-laki mau perempuan, siapapun boleh. Selama penggunaan yang kedua ini digunakan untuk apa? Taharah apa? Dari najis. Wa annahu yarfa'u hadatsal mar'ati was-sabi. Thayyib. Kalau pengguna keduanya, kita tadi yang enggak boleh siapa? Laki-laki dan khuntha. Laki-laki dan khuntha. Berarti perempuan boleh enggak? Boleh. Perempuan boleh bersuci dari air yang khalwah tadi, air yang khalwah. Beda dengan air yang musta'mal ya. Nanti ada air musta'mal. Air musta'mal itu apa? Air yang habis digunakan untuk bersuci. Air bukan bersuci, terus yang keluar dari badannya, netes-netes dari badan ini. Ini yang musta'mal, air yang musta'mal. Bukan yang itu. Ini air yang khalwah, air yang berduaan dengan seorang wanita, air yang berduaan dengan seorang wanita. Wa annahu yarfa'u hadatsal mar'ati was-sabi. Kalau pengguna kedua adalah seorang wanita juga, maka enggak ada masalah. Was-sabi, pengguna kedua adalah anak-anak, maka enggak ada masalah. Digunakan untuk bersuci dari hadas bisa, selama pengguna keduanya adalah wanita dan anak. Wa annahu la athara li khalwatiha bit-turab. Kalau khalwahnya wanita tersebut dengan pasir, maka tidak memberikan efek. Yang memberikan efek adalah khalwahnya seorang wanita mukallafah dengan air. Dibaca lagi syaratnya. Air yang apa? Dibaca. Tahur yasir, ya enggak? Khalwah seorang wanita dengan air tahur yang sedikit itu memberikan asar terhadap air tersebut. Cuma khalwah ya, cuma berduaan saja, ya, karena hadisnya bicara seperti itu. Kalau berduaannya dengan pasir enggak ngefek, karena hadis tersebut khusus dengan air.
Wala bil ma'il katsir, juga dengan air yang jumlahnya katsir kullatan dan lebih, meskipun dia khalwah tidak ada masalah. Tetap bisa digunakan untuk bertaharah bagi laki-laki maupun wanita, tidak ada masalah. Wala bil qalili idza kana indaha man yushahiduha. Baik, kasusnya sama, tahur yasir, tapi wanita ini membawa teman. Nah, tidak khalwah berarti. Iya kan? Berarti tidak khalwah. Membawa teman, maka tidak. Yang masuk kamar mandi 2 orang, ya. Yang masuk kamar mandi wanita 2 orang. Jadi itu tidak menyebabkan asar terhadap air tersebut. Kalau yang masuk cuma 1, nah, kemudian airnya tahurnya ya yasir, kemudian khalwah, ya. Tidak ada yang nonton, cuma 1 wanitanya. Kemudian perempuannya itu mukallafah, taharahnya kamilah. Kemudian untuk mengangkat hadas. Kalau semua ini terpenuhi, maka yang berikutnya, kalau laki-laki tidak bisa menggunakan air tersebut. Kalau perempuan bisa. Wala bil qalili idza kana man indaha man yushahiduha. Kalau wanita tadi membawa teman, maka bukan khalwah, bukan khalwah, maka tidak ngefek. Laki-laki boleh. Au kanat saghiratan, atau wanita tersebut belum mukallafah, masih kecil, meskipun khalwah enggak apa-apa, air tersebut bisa kita gunakan. Au lam tasta'milhu fi taharatin kamilatin, nembe wudu anjok tangan HP-ne nang jabamu nih, ya. Tadi wanita tadi keluar dari kamar mandi, ngobrol malah lunga, orang sudah melanjutkan taharahnya. Laki-laki setelahnya antrian berikutnya boleh menggunakan air tersebut, tidak ada masalah, karena taharahnya enggak kamilah, enggak kamilah. Wala lima khalat bihi li taharati khabath, taharahnya kamilah tapi bukan hadas, melainkan najis. Setelahnya laki-laki bisa menggunakan air tersebut, ya. Itu adalah air yang berada di kolamnya, berada di kamar mandi, bukan air sisa dia bersuci, ya. Bukan air sisa dia olah air bersisa bersuci namanya air mustakmal. Insyaallah sebentar lagi kita masuk. Tapi mungkin kita akhiri di sini aja biar enggak terlalu siang. Fa in lam yajid ar-rajulu ghayra ma khalat bihi li taharatil hadathi istamalahu thumma tayammum. Sekarang kalau seorang laki-laki tidak menemukan kecuali air yang tadi tahur yasir, ya kan? Kemudian khalwah, ya, seorang wanita yang mukallafah, digunakan untuk taharah kamilah, ya enggak? Kemudian digunakan untuk mengangkat hadas. Adanya cuma air itu. Air dari kolam itu, enggak ada lagi. Apa yang harus dilakukan? Ista'malahu, pakai air tersebut. Tsumma tayammum, wajib setelah gunakan air tersebut kamu harus tayammum. Pertama, kalau kamu langsung tayammum, kamu meninggalkan air tahur. Boleh enggak tayammum ada air? Tidak boleh. Antum tayammum sedangkan ada air yang tahur, air yang tahur. Antum tidak boleh bertayamum dalam kondisi ada air tahur. Tapi air tahur tersebut kalau antum gunakan tanpa tayammum, air tersebut tidak sah untuk bertaharah untuk antum. Susah kan? Oleh karena itu sederhananya gampang. Lakukan wudu dengan air tersebut, kemudian tayamum, selesai. Antum mendapatkan taharah dengan penuh keyakinan. Seperti itu mazhab Hanabilah. Taib, yang antum ambil sudah lumayan cepetan enggak sih? Enggak ya? Kalau terlalu pelan nanti antum udah selesai. Iya, anak sekali pertemuan di kampus itu bisa 5 halaman. Bapak saya yang telat. Iya memang benda, maksudnya benda begini. Jadi di sana Syekh mengatakan antum harus belajar sendiri. Saya bilang gitu. Saya cuma ngasih kunci-kuncinya. Paham nggak paham urusan kamu. Gitu. Iya. Paham nggak paham urusan kamu. Saya kasih tahu rujukan kitab yang bisa kamu ambil sebagai pendamping. Kamu baca kitab ini. Insya Allah yang anak sampaikan antum paham semua. Jadi cepet. Wus. Itu 4 tahun. 4 tahun anak baru selesai dengan metode seperti itu. Ya kira-kira antum mungkin 8 tahun lah. Kira-kira. Tapi sobat tuh antum cepetkan lagi Ustaz, biar kelamaan terlalu. Ya udah anak cepetin lagi. Iya. Jadi kembali ke antum lah, maslahatnya kembali ke antum. Kalau antum memang siap agak cepet, anak cepetin lagi. Jadi nggak perlu anak ulang-ulang. Bablas aja terus, ngantuk terus, ya kan? Iya, anak lebih suka begitu. Makanya anak kembali ke antum. Anak lebih suka kita
ya kan, pertemuan 2 kali pertemuan, tapi pertemuan kedua ada murojaahnya sedikit, ya enggak? Meyakinkan yang kemarin. Jadi ana yakin antum ketika masuk hari Senin itu sudah punya kesibukan yang luar biasa. Selasa, Rabu, Kamis, mulai agak renggang tuh baru Jumat, ya enggak? Ya Jumat antum mungkin baru sempat murojaah lagi, ya enggak? Sabtu masuk dars baru. Seperti itu. Jadi maksudnya Sabtu Ahad ini benar-benar harus paten. Antum keluar dari sini yang kita ambil di hari Sabtu dan hari Ahad harus paten. Ya paling murojaah sedikit. Antum nggak usah membebani diri. Murojaahnya kira-kira hari Kamis, hari Jumat gitu aja lah. Manfaatkan untuk hal-hal yang lain. Jadi bagi waktu dengan jelas. Saya murojaah lagi hari ini. Hari Sabtu sudah bukan murojaah lagi. Hari Sabtu kita mulai materi baru. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, cukup sesaat dia berada di dalam tanpa ada yang menyaksikan, maka dia sudah dihitung khalwah. Tidak perlu sampai 5 menit sampai. Pokoknya dia sudah di dalam, menurut urf dia berarti sudah berada di dalam, ya sudah. Berarti dia sudah khalwah, seperti itu. Nanti kalau itu yang satu rumah sama ipar itu gimana? Betul. Makanya ya itulah. Pakainya keran ngalir aja. Pakai apa aja itu? Pakai bak boleh, iya, atau antum sediakan ini apa ya, ember kecil yang dibolongi biasanya, yang buat wudhu ya, nggak apa-apa antum. Iya, seperti itu. Kalau sudah khalwah ya sudah susah. Ya itu makanya alasannya apa? Itu memang terlihat memberatkan ya. Alasannya ta'abbudi kata Imam Ahmad. Alasannya tidak kita tahu. Ini yang berfatwa para sahabat, bukan Imam Ahmad. Ini yang berfatwa kebanyakan para sahabat. Kalau antum pengen yang rojih pasti bukan ini, ya silahkan terserah. Imam Ahmad hanya mengambil dari fatwa para sahabat dan itu fatwa kebanyakan para sahabat. Dan Imam Ahmad tidak hanya ngambil sahabat Madinah, enggak. Yang di Mekah diambil. Ya kan saya sampaikan tadi, ya kan? Seluruh dunia. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan Imam Ahmad keliling dunia 2 kali cuma buat mengumpulkan hadis dan asar para sahabat. Subhanallah. Nyaman kalau kita berpegang dengan seorang ulama yang seperti ini. Seperti itu. Rata-rata kolam ataupun ember kita kan kurang dari 2 bulan. Sahih. Untuk menjadikan sebagai air yang mengalir, apakah harus blueberry? Jadi bukan air yang mengalir. Iya, tapi kalau mengalir itu atasnya saja ya. Iya, kalau buka keran berarti yang di bawah kan tetap sepertinya ya. Iya, yang atas aja yang mengalir seperti itu. Allah malah sepertinya tidak bisa merubah, sepertinya tidak bisa merubah. Ya ngakalinya ini memang kita cari kita nyediakan gentong khusus untuk kita lah. Itu nyaman sekali kalau kita punya penyimpanan air sendiri. Ini khusus untuk wudhu selesai. Iya, antum punya penyimpanan gentong sendiri, antum tahu betul airnya bersih, airnya mutlak, antum tutup rapat sudah nyaman. Antum mau wudu ambil dari situ, ya kan? Terus punya tadi yang ada bolongannya, ya kan? Ember kecil, ember cat lah. Ember cat ada bolongannya, terus bikin sumpel aja, udah. Nyaman antum mau wudu di luar, mau di depan pagar, mau dimanapun tidak ada masalah. Itu sekali kurang dari 2 bulan. Iya, tidak apa-apa. Selama nggak ada najis kan, makanya antum tahu betul nggak ada najis karena antum tutup, ya kan, antum tutup nggak ada. Iya, kalau dataran lumayan. Ya, kalau airnya mengalir ya lumayan enak, nyaman. Seperti itu. Ada lagi? Antum pengen khalwah nikah? Gini deh, apakah khalwah itu maksudnya ada keterkaitan mahram atau enggak, atau seluruh wanita gitu? Misal contoh kamar mandi nih, embernya sedikit, nah otomatis istri mandi misalnya dia di dalam kamar mandi, istri mandi, nah kan berkhalwat itu kan dia. Nah terus saya mau berbut dari air tersebut gimana itu ya? Loh, malam kalau lihat fatwanya para sahabat tidak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Walaupun mahram itu ya? Iya, walaupun mahram. Umum. Hatal kafirah, meskipun wanita tersebut kafir. Kan kita boleh menikahi ahlul kitab kan? Nah, boleh enggak? Boleh enggak, tapi boleh.
Boleh. Hah? Oh, tidak ada masalah. Mandi bareng tidak ada masalah. Iya. Kan bilang tadi yang menjadi masalah ketika khalwah. Begitu semuanya sudah di dalam ya sudah tidak ada masalah. Paham? Jadi suka barengan bae wis. Iya. Ya sebenarnya gampang. Kalau pengen wudhu, kalau pengen wudhu pintunya dibuka selesai. Iya. Kalau memang urusannya wudhu atau bersuci yang nggak perlu membuka aurat ya, buka pintunya kan sudah nggak khalwah. Khalwah itu kan tempat yang tertutup maksudnya, nggak ada orang bisa lihat, di dalamnya nggak ada yang lihat, dia betul-betul sendirian, khalwah dengan air tersebut seperti itu. Ada lagi? Itu kalau apa ya? Desain di kebanyakan kan kolomnya kecil ya. Iya. Kalau itu kejatuhan najis itu gimana? Iya, insya Allah masuk ke pembahasan berikutnya. Air yang di bawah 2 kullah kejatuhan najis meskipun titik. Iya, meskipun setitik atau lebih kecil dari itu, kalau di bawah 2 kullah maka dihukumi najis airnya. Meskipun nggak berubah sifatnya. Nanti insya Allah pembahasannya kita masuk. Dia ndak kalau di kentongnya di mana? Iya, kalau di dalam iya, kalau di dalam ya khalwah. Ya taruh di luar lah. Yang gampang berarti ditambahi ispa dari keran. Atau kalau memang urusannya cuma wudhu, pintunya dibuka. Iya kan nggak khalwah kalau pintunya dibuka. Iya gitu. Air pump kan termasuk air yang mengalir ya? Termasuk air mengalir. Iya. Langsung dari keran kasih peraturan. Iya. Kita kalau wudhu nggak dari kolam tapi dari keran langsung. Iya. Kan kadang kerannya masuk ke kolam. Iya. Kita bypass ke luar aja pakai pipa tambah. Itu bisa, nggak ada masalah. Jadi air pump yang lewat saluran itu nggak termasuk karena dia mengalir. Jamil, barakallahu fiik. Boleh. Durung. Oh, durung pintu. Misalnya kamar mandi yang tadi dia, misalnya istri lah ya, kamar mandi kan khalwatnya itu. Nah terus keluar adiknya laki-laki masuk, misal ya untuk urusan apa lah gitu, kamar mandi, misal mandi atau apa. Nah habis itu saya masuk buat boleh nggak ya? Karena habis tadi laki-laki gitu. Tidak bisa karena sudah rusak airnya dari yang pertama. Iya. Tadi yang antum harus pastikan itu di dalam ngapain yang pertama. Iya, itu harus dipastikan dulu. Iya. Kalau wanita tersebut ternyata tidak untuk toharoh ya berarti tidak ada masalah. Iya, cuma mandi biasa. Ya. Atau pas toharoh udah beres baru mau toharoh gitu ya, pintunya dibuka gitu tidak ada masalah juga. Iya, kita kan mustamal kalau sedikit tidak apa-apa. Iya, kenapa masalah ini agak sedikit disampaikan dalilnya sampai dikatakan ta'abbudi karena dia memang beberapa orang melihat masalah ini sedikit memberatkan gitulah, sedikit memberatkan. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan alasannya ta'abbudi. Kita nggak ngerti hikmahnya, kita nggak ngerti alasannya kenapa kok kayak gini nemen kayak gitu. Akan tapi kebanyakan sahabat Nabi Muhammad SAW berfatwa seperti itu. Gimana? Bareng bae satu sih beres. Rampung urusannya. Hah? Penak li cepet. Ora sida lah. Pembahasannya suwe. Baik, sudah cukup? Baik, jazakumullah khair. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.